Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat peternak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia ya sobat. Selamat datang kembali di channel Muda Peternak, channel yang membahas seputar dunia peternakan. Oke sobat, kali ini kita akan sharing berbagi pengalaman tentang cara ternak ayam kampung untuk pemula. Kira-kira hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum memutuskan untuk memulai peternak ayam kampung? Nah, kira-kira apakah sobat ingin peternak ayam kampung untuk bisnis atau usaha sampingan atau usaha utama, atau beternak karena hobi selingan mengisi waktu sebelum dan setelah pulang kerja? Ya, apapun itu, kalau bagi saya dan juga sebagian beternak itu yang pastinya mengasihkan. Oke sobat peternak, langsung saja bagi sobat yang ingin memulai usaha ternak ayam kampung, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan agar sobat semua menjadi peternak yang sukses. Yang pertama, persiapkan lahan dan kandang. Cara ternak ayam kampung yang pertama, calon peternak perlu mempersiapkan lahan yang cukup untuk menampung jumlah ayam yang akan diternakkan. Ukuran lahan yang dibutuhkan tergantung pada jumlah ayam yang akan sobat ternakkan. Sebagai contoh, untuk menampung 100 ekor ayam kampung diperlukan lahan seluas minimal 200 meter persegi. Tetapi jika sobat ternak baru mau memulai dan mencoba beternak, cukup dengan 2 indukan, 5 indukan, maksimal 10 indukan dulu ya sobat, dengan memanfaatkan lahan dan kandang di samping rumah ataupun di belakang rumah sobat. Karena terus terang ya sobat, beternak ayam kampung juga membutuhkan proses. Tentunya sobat harus tahu dulu ilmu dasar dalam beternak yang sobat dapat, baik dari sharing pengalaman orang lain yang sudah lebih dulu memulai usaha ternak, ataupun pengalaman sobat sendiri dalam beternak. Jika sobat sudah paham ilmunya, baru sobat putuskan untuk usaha ternak ayam skala besar. Nah sobat ternak juga perlu memastikan kandang berada di lokasi yang teduh, yang terhindar dari hujan dan panas, dan juga mendapatkan sinar matahari yang cukup. Juga pastikan ada sarana air dan listrik yang cukup, karena air dan listrik merupakan faktor penting dalam pemeliharaan ayam kampung. Pastikan area ternak dipagari minimal setinggi 3 meter agar ayam tidak terbang dan keluar dari area ternak ya sobat. Nah sobat, mengenai lahan dan kandang ini nanti akan kita bahas lebih dalam dan terperinci lagi di video berikutnya sobat, termasuk juga bagaimana kandang intensif, semi intensif maupun kandang ternak ayam untuk baran. Kemudian sobat, yang kedua itu pemilihan indukan. Cara beternak ayam kampung selanjutnya adalah melakukan pemilihan indukan. Kualitas indukan itu akan memiliki peranan yang besar pada kualitas telur dan anakan ayam kampung yang dihasilkan. Indukan yang baik ya tentunya akan memiliki ketuturan yang baik. Pilih indukan jantan dengan suara kokokan yang lantang, juga bulu yang mengkilap, serta tidak mengalami kecacatan ya. Selain itu, pejantan juga itu harus aktif bergerak dan cukup agresif. Nah sobat juga bisa untuk penjantan ini menggunakan ayam Bangkok ya, ayam pacak yang ukurannya besar, supaya nanti anakan ayam itu juga besar-besar ya sobat. Nah kemudian pilih indukan betina dengan warna yang menarik, ukuran tubuh
sudah besar dan siap untuk dikawinkan. Bulu mengkilap, sehat dan tidak cacat, serta memiliki gerakan yang aktif. Nah, idealnya jumlah indukan betina lebih banyak daripada pejantan ya sobat. Tapi tidak ada patokan perbandingan pasti soal ini. Peternak dapat menempatkan satu pejantan dan 5 indukan betina, atau satu pejantan 10 indukan betina dalam satu area kandang yang sama. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang perlu disiapkan yaitu persiapan kebutuhan pakan ayam. Ayam kampung memerlukan pakan yang seimbang, terdiri dari protein, karbohidrat, dan vitamin. Umumnya ayam kampung juga mengkonsumsi jenis makanan apa saja. Para peternak ayam kampung kerap memberi pakan berupa nasi yang dicampur dedak. Namun pertanyaannya, apakah pakan itu saja sudah cukup? Apakah masih ada pakan alternatif yang lain? Lalu bagaimana cara meracik pakannya? Lalu apakah semuanya harus menggunakan pakan pabrikan? Pakan pabrikan itu kan mahal. Apakah tidak rugi kalau kita menggunakan pakan pabrikan? Ya, hal itu akan kita bahas lebih mendetail dan terperinci lagi di video berikutnya ya sobat. Nah sobat, yang keempat, pemeliharaan kesehatan ayam kampung. Cara ternak ayam kampung yang berikutnya adalah memelihara kesehatan ayam. Sobat pastinya sudah tahu istilah mencegah lebih baik. Sobat pastinya sudah tahu istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, istilah ini juga berlaku untuk ayam yang sobat ternak. Lalu bagaimana cara memelihara kesehatan ayam agar tidak mudah terserang penyakit? Yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah kebersihan, baik itu kebersihan kandang, kebersihan lingkungan tempat bermain ayam, maupun wadah minum dan wadah pakan ayam itu sendiri. Kemudian yang kedua, rutin memberi vitamin dan M4 maupun jamu-jamuan untuk ternak minimal seminggu sekali ya sobat. Yang ketiga, jangan biarkan ayam dilepas umbar saat musim hujan, karena ayam sangat rawan mudah terserang penyakit. Nah, untuk pembahasan mendetail dan terperinci mengenai pemeliharaan kesehatan ayam akan kita bahas pada video berikutnya ya sobat. Kemudian yang kelima, cara berternak ayam kampung yang kelima ini yaitu mengawinkan indukan. Nah, memasuki proses pengawinan indukan, setelah indukan dilepas di kandang, mereka akan beradaptasi dengan lingkungannya. Proses perkawinan akan dilakukan oleh kedua indukan jika keduanya tetap setelah siap kawin. Sobat peternak tidak dapat mempercepat proses perkawinan sebab hal ini berlangsung secara alamiah ya sobat. Setelah kedua indukan melakukan perkawinan, peternak perlu memberikan pakan secara teratur sebanyak 3 kali dalam sehari. Pakan yang diberikan dapat berupa pelet dan dikombinasikan dengan jagung giling atau juga jagung pipilan. Nah, keberhasilan perkawinan akan ditunjukkan dengan cara si betina biasanya akan lebih rewel. Peternak perlu memisahkannya dan memindahkannya ke lokasi kandang sementara untuk betina bertelur. Biasanya ayam kampung akan mengisikan 5 hingga 14 butir telur ya sobat. Nah, jangan lupa sobat juga harus menyiapkan tempat untuk indukan ayam bertelur. Buat tempat bertelur ayam senyaman mungkin dan letakkan di tempat yang agak tinggi, dan pastinya indukan akan tidak stres ya. Pastikan indukan itu tidak stres karena tempat tidak nyaman ya, dikarenakan tempat yang tidak nyaman itu bisa menyebabkan induk tersebut stres dan biasanya memakan telurnya sendiri. Nah, telur yang dihasilkan dapat ditetaskan menjadi anak ayam atau sobat jual. Apabila ingin ditetaskan, biasanya induk ayam akan mengerami telurnya sendiri hingga menetas.
pada skala ternak yang cukup besar, peternak mungkin perlu mempersiapkan mesin tetas untuk membantu menetaskan telur-telur yang dihasilkan ayam betina. Nah sobat, yang keenam ya, cara beternak ayam kampung yang terakhir yaitu marketing atau pemasaran. Dalam proses penjualan ya, setelah berumur 1-3 bulan, maka anakan ayam kampung sudah bisa dijual ke pasar. Namun tentunya tidak hanya berpatokan dengan umur saja, sebab pastinya berat atau bobot tubuh ayam juga akan menentukan nilai jual ya sobat. Biasanya bobot ayam yang sudah ideal untuk dijual dan dikonsumsikan antara 1-2 kilo. Nah, ini tergantung dengan permintaan di pasaran, sebab tentu jika harus mengikuti bobot standar yang biasanya ada di pasaran, selain daging, komoditas lain dari ternak ayam kampung adalah telur ayam. Jika sobat tidak ingin menetaskan semua telur ayam, sobat bisa menjualnya ke pasar atau dikonsumsi sendiri ya sobat. Jika usaha ternak ayam sobat sudah cukup besar, sobat perlu mencarikan tempat langganan atau menampung yang mau membeli ayam kampung yang akan sobat jual. Nah, oke sobat, mungkin itu saja dulu sharing pengalaman sebelum sobat memulai usaha ternak ayam kampung. Semoga berhasil dan sukses ya sobat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nantikan video pembahasan seputar peternakan berikutnya.